Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini sudah kita kajian lagi tentang skripsi. Nah, ini ada request dari mahasiswa MPI bernama Elvani. Ya, dia bingung cara membuat pertanyaan penelitian atau question research dalam skripsi. Pak, judul saya sudah ada ini Pak, tapi kok bingung membuat pertanyaan penelitiannya. Nah, saya rasa semua mahasiswa juga akan mengalami fase-fase seperti itu. Nah, maka ya harus kita perjelas bagaimana sih sistem mekanisme penurunan dari judul penelitian menuju pertanyaan penelitian biar lancar skripsinya. Oke, langsung aja gaspol. Nah, jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan pertanyaan penelitian? Nah, jadi question research kalau dalam bahasa Maduranya. Jadi pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan spesifik yang diajukan oleh peneliti agar kemudian apa yang dicari menjadi jelas dalam skripsi itu. Nah, paham kan? Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan penelitian, lalu apa yang dicari dalam skripsinya? Kan jadi BONOENG, bingung kan begitu. Nah, pertanyaan penelitian itu sangat fundamental dalam pengerjaan skripsi karena menentukan satu, jenis data yang dicari, dua, metode penelitian yang akan dipakai, tiga, hasil data yang akan dianalisis. Kalau pertanyaan penelitiannya tidak tepat, maka hasil penelitiannya pun kacau balau kan begitu, tidak bisa dianalisis. Nah, kan jadi bingung kan begitu. Oleh karena itu, mari kita belajar lebih detail, lebih spesifik, tidak syukur membuat pertanyaan penelitian yang ngawur, tapi berdasarkan atas logika penelitian yang dijelaskan di sini kan begitu. Nah, jadi setelah kita tahu, oh ternyata pertanyaan penelitian itu pertanyaan yang spesifik tuh yang diajukan oleh peneliti. Lalu Pak, syaratnya apa untuk menyusun pertanyaan penelitian? Nah, syaratnya itu ada tiga. Elvani ya. Apa? Yang pertama, pertanyaan penelitian itu harus mudah dipahami, tidak multitafsir, tidak ambigu, tidak menghasilkan pemahaman yang tidak jelas. Nah, mudah dipahami. Yang kedua, to the point, straightforward, tidak bertele-tele. Ya, nanti pertanyaan penelitiannya satu paragraf, wah, kan ngeluh itu yang baca itu kan, atau satu halaman pertanyaan penelitian semua, wah kacau balau itu. Nah, ya. Yang ketiga juga harus menarik, ya, karena biar dibaca orang, biar kemudian menimbulkan curiosity atau rasa ingin tahu, ya kan? Ya. Ini sangat penting sekali nak kanak children mahasiswa di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena pertanyaan penelitian ini adalah titik interogasi pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Ibarat seorang detektif yang menelusuri kasus pembunuhan, pertanyaan penelitian ini yang mengawali. Saya harus memulai dari mana Pak? Setelah judul proposal saya di ACC, nah, ikuti dari pertanyaan penelitian yang kamu buat kan begitu. Nah, sangat strategis, sangat fundamental karena dari pertanyaan penelitian yang tepat akan menghasilkan data yang yahut, yang bagus, yang top markotop kan begitu. Nah, kalau pertanyaan penelitiannya nggak jelas, terus mau kemana cinta perjalanan kita, skripsi kita ini mau dibawa kemana, nggak ada arahnya, sehingga menggantung seperti cintamu padaku, wah balik itu ya. Jadi dari pertanyaan penelitian yang jelas menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat, efektif, dan efisien gitu. Nah, sekarang mahasiswaku yang sangat saya cintai di seluruh dunia dan akhirat, jadi ada tiga tipe pertanyaan penelitian yang biasa digunakan dalam pengerjaan skripsi. Apa saja ketiga tipe itu? Nanti kalau ditanya dosennya, dosen pembimbing atau dosen penguji, biar keren jawabnya. Saya menggunakan tipe pertanyaan yang terdiri dari tiga aspek Pak. Tiga kategori saya ya. Apa aja jenis tiga pertanyaan penelitian itu? Yang pertama deskriptif,
yang kedua eksplanatif atau eksploratif, yang ketiga kausalitas. Yuk kita kupas satu demi satu biar jelas ya. Sebenarnya juga ada yang lain tapi nanti tambah bingung ya, ada komparatif, ada sebagainya lah. Nanti 3 aja dulu. Ya, biar mengikuti sesi saya selanjutnya kan begitu. Jadi 3 pertanyaan tadi, 3 pertanyaan penelitian tadi, yang pertama deskriptif ya. Paham? Deskriptif itu apa? Mau masuk di bolan-bolan ini nggak paham-paham. Deskriptif itu menggambarkan fenomena yang kita teliti ya gitu kan. Nanti bentuk pertanyaan yang saling mendasar deskripsi itu pertanyaan deskriptif. Dan itu sering ditanyakan oleh dosen penguji atau dosen pembimbing ya. Dan nanti kalau sampai jawab itu lincah cara jawabnya ya. Apa jenis pertanyaan deskriptif ini? Jenis pertanyaan yang menanyakan 5W, apa, mengapa, how, bagaimana, tentang sebuah fenomena yang kamu teliti kan begitu. Nanti layaknya pertanyaannya wartawan lah gitu kan. Kamu seorang wartawan yang juga seorang mahasiswa, yang juga seorang peneliti yang mengorek, menginvestigasi fenomena-fenomena di dunia yang kalian teliti ya. Misalnya langsung aja saya ambil contoh judul proposalnya Elvani ini ya. Elvani kan mengambil contoh judul proposalnya itu kepemimpinan pengasuh pondok pesantren dalam mengembangkan mutu tafid di pondok pesantren Al Barokah. Nah, itu kalau dibuat pertanyaan penelitian deskriptif seperti ini, tipe kepemimpinan pengasuh pondok pesantren seperti apa yang dapat mengembangkan mutu pembelajaran tafid di pondok pesantren Al Barokah. Jadi menanyakan tipenya seperti apa sih. Di judulnya kan tidak dijelaskan. Di judulnya kan general kan, kepemimpinan pengasuh pondok pesantren. Nah, lalu timbul tanda tanya. Ini tipe kepemimpinan seperti apa yang dapat mengembangkan, tipe kepemimpinan pengasuh pondok pesantren seperti apa yang dapat mengembangkan mutu pembelajaran tafid? Apakah tipe kepemimpinan yang demokratis, apa tipe kepemimpinan yang transformatif, apa tipe kepemimpinan yang partisipatif dan sebagainya. Jadi jelas. Jadi bentuk pertanyaan deskriptif itu memfokuskan apa yang kita cari. Jadi jelas benar-benar ini loh yang kita cari, bukan yang lain gitu loh ya. Nah itu fungsi dari pertanyaan penelitian yang deskriptif kan gitu ya. Kalau masih nggak paham, tulis di kolom komentar, nanti biar saya perbaiki atau saya jawab dengan yang lebih yahut ya pada mahasiswa saya semua ya. Nah gitu ya. Yang kedua terkait dengan tipe pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif atau eksplanatif ya. Tipe pertanyaan eksploratif ini bersifat untuk mempelajari lebih lanjut dari apa yang kita teliti ya. Kalau tadi deskriptif itu kita memulai dari kulit fenomena, dari garis terdepannya fenomena, yaitu kan kulit-kulitnya, aspek luarnya ya. Nah pertanyaan kedua ini melanjutkan pada sisi yang pada intinya, pada menjeru, pada yang lebih mendalam, sehingga topik yang dikupas oleh peneliti ini lebih dalam, lebih analitik, lebih menarik begitu ya. Biasanya seperti ini, bisa menanyakan tentang proses ya. Nah, menanyakan proses, kalau ya yang proses ya. Jadi seperti ini, kalau merujuk pada judulnya Elvani ya. Kalau kalian ingin request tentang suatu topik silakan, seperti Elvani ini request ya. Seperti ini bentuk pertanyaan yang eksploratory. Nah, bagaimana implementasi kepemimpinan pengasuh pondok pesantren yang dapat mengembangkan mutu pembelajaran tafid di BP Al Barokah. Nah, ini ada request buka jajan. Jadi menanyakan tentang prosesnya, implementasinya. Ya bisa aja dipecah jadi 3 langkah manajerial ya. Bagaimana bentuk perencanaan kepemimpinan, bagaimana bentuk implementasinya,
bagaimana desain kepemimpinan, bagaimana eh, proses pengorganisasian dari sistem kepemimpinan pola pengasuh pondok pesantren tadi yang dapat mengembangkan mutu pembelajaran David di pondok pesantren Al-Barokah. Jadi level bertanyanya lebih dalam. Nah, kalau yang deskriptif tadi itu pada C1 itu level mengetahui ya, mengetahui kejadian, siapa, kapan, bagaimana. Yang kedua ini lebih pada understanding. Nah, untuk memahami proses perencanaan, memahami proses penerapannya yang lebih detail, lebih lanjut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ini terkait dengan bentuk pertanyaan kausalitas, sebab akibat. Ya, jadi setelah kita tahu siapa saja orang yang terlibat dalam penerjemahan proses kepemimpinan tadi, bentuk kepemimpinan, bukan pemimpin. Nah, kepemimpinan ini bisa kolektif kan. Nah, nomor satu yang punya Nelvani tadi kan bentuk kepemimpinan seperti apa, ya kan, atau tipe kepemimpinan seperti apa. Nah, ini bisa kepemimpinan yang melekat, bisa kepemimpinan didelegasikan. Atau didelegasikan itu artinya penerjemahan kepemimpinan di pondok pesantren bisa 2 orang, 3 orang sosoknya ya. Setelah kita tahu siapa, kapan eksekusinya. Yang kedua tentang bagaimana proses penerapannya. Yang ketiga, kausalitas apa Pak? Dampak. Nah, dampak itu efek dari proses tadi. Jadi urut urutannya begini: deskriptif, terus kemudian eksplanatif atau eksploratory, yang ketiga kausalitas. Jadi dari proses siapa orangnya, mengapa ini terjadi, mengapa milih kepemimpinan ini, kemudian bentuk eksekusinya seperti apa, itu pertanyaan penelitian nomor 2. Pertanyaan penelitian nomor 3, hasilnya seperti apa, nah, dampaknya seperti apa. Nah, ini yang kalau disusun pertanyaan begini Mbak Elvani ya, bagaimana dampak kepemimpinan pengasuh pondok pesantren dalam mengembangkan mutu David pembelajaran Al-Quran. Dampaknya apa? Apa saja dampak yang dihasilkan dari penerapan kepemimpinan pengasuh pondok pesantren itu dalam mengembangkan mutu pembelajaran David. Dampaknya bisa dampak secara akademik. Secara akademik ini misalnya ya wawasan Al-Qurannya semakin tinggi, memori hafalannya semakin banyak. Atau dampak spiritual terhadap santri, misalnya rasa keberagamannya meningkat, sering zikir, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus dampak ekonomis ya, lebih efektif, lebih efisien. Yang dulu proses menghafalnya lebih lama, 3 bulan, dengan kepemimpinan yang diterjemahkan ini yang lebih baru ini lebih cepat. Dampak kelembagaan, bisa aja dampak kelembagaan artinya membawa spirit baru dalam mengembangkan program Tafid ini lebih maju lagi, lebih progresif lagi misalnya begitu. Atau dampak individual pada santri misalnya. Jadi santri memiliki sosok idola tentang kepemimpinan, pola kepemimpinan yang lebih inspiratif. Wah, misalnya begitu. Kira-kira jawabannya seperti itulah dari arah 3 pertanyaan tadi itu. Nah, akhirnya manfaat apa yang kita peroleh setelah kita mengetahui teknik menyusun pertanyaan penelitian? Nah, artinya kita tahu dari A sampai Z skenario dari cerita yang kita tulis dalam skripsi kita. Begitu. Jalan ceritanya skripsi kita sudah tahu garis besarnya. Jadi kita punya peta gitu loh. Kalau nanti buntu, ini jalan ini buntu, saya masuk jalan yang ini, masuk jalan yang ini. Nggak kekurangan ide ketika nanti ada hambatan, tantangan dalam menyusun skripsi. Ya, misalnya ya tadi kalau pertanyaan nomor 1 nggak tuntas, bagaimana strateginya untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 2? Apakah pertanyaan nomor 2 dan 3 ini bisa diparalelkan secara bersamaan, apakah harus urut? Nah, itu mempengaruhi itu semua. Nah, kalau sampai tidak punya ilmu seperti ini, nanti ya mengalir, pertanyaannya mengalir tapi tidak tahu arah gitu kan. Nah,
Jadi sampean nggak lincah dalam menyusun penelitiannya dari perencanaan hingga penyelesaian. Nah, kalau masih bingung, jangan malu untuk tulis komentar di sini. Kalau kamu suka konten ini ya ayolah kita subscribe gitu kan. Subscribe. Bahkan kalau bisa di-share ke teman-teman yang lain ya. Saya konten ini sangat demokratis, membuka ruang-ruang dialogis, membuka ruang-ruang request bagi kalian semua untuk terlibat berpartisipasi aktif dalam channel ini. Channelnya apa? Angga Win, spesialis skripsi, ya, tips skripsi, motivasi skripsi, pejuang skripsi, ya sekalian promosi kan begitu ya. Begitu Mbak Elwani, semoga bisa menjawab apa yang menjadi kecemasan, kegalauannya, kebaperannya. Semoga yang lain juga turut aktif untuk sekedar ingin bertanya atau sekedar ingin tahu lebih dalam. Mumpung ya masih UAS, wajar lah belum sempat mengunjungi channel ini. Nanti kalau sudah UAS jangan lupa ya sering-sering datang ke channel ini karena update setiap hari. Demikian, semoga punya nilai barokah bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang melihat video ini sampai tuntas. Semoga memiliki nilai ibadah bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.